Kekayaan akan dialihkan menjadi milik Alif saat dia berumur 21 tahun kelak. Saya kan sudah katakan pada Anda bahwa rumah singgah ini sangat penting artinya buat warga kami untuk menampung anak-anak jalanan yang tidak punya rumah. Sekarang sudah waktunya kamu mengelola semua perusahaan papamu dengan baik, ya Alif. Semoga Allah bersamamu, sayang. Ibu nggak usah khawatir. Nisa nggak akan membiarkan siapapun merebut rumah singgah itu. Dan sekarang, orang-orang miskin dari rumah persinggahan itu mau mencoba menghina mama saya. Lihat aja. Nggak akan saya biarkan. Jadi kamu dalang dari semua ini ya? Apa maksud kamu? Saya yang seharusnya tanya sama kamu. Apa maksud kamu? Seharusnya saya juga curiga sama kamu waktu kamu ngikutin saya di bus tadi. Jadi ini bagian dari rencana busuk kamu ya? Kamu dengar saya dulu. Saya nggak pernah ngikutin ataupun merencanain ini semua. Tanah ini resmi milik kamu. Tidak ada satupun orang yang berhak menyentuhnya. Tidak kamu maupun orang-orang. Hah? Kamu dengar? Rumah ini milik mereka. Sekarang kamu bawa bulldozer untuk pergi dari sini. Ayo, tunggu apa lagi kamu? Saya nggak takut sama kamu. Kamu mau bawa pasukan segudang kek, batalion segudang kek. Saya nggak takut sama kamu, ya. Dan karena saya yakin Allah akan selalu melindungi umat-umatnya yang benar. Benar. Sekarang lebih baik kamu bawa kaki busukmu untuk pergi dari sini. Ayo pergi. Saya minta agar Anda meninggalkan tempat ini. Saya bawa surat perintah resminya supaya mereka tetap tinggal di sini. Justru Anda akan kami tuntut jika penggusuran tetap berlangsung. Kamu dengar kan? Jadi kamu tidak berhak menendang kami dari rumah ini. Ayo pergi. Anissa, kenapa sih mereka mau ngancurin rumah kita ini? Ya Kak, emang kita salah apa? Kita masih boleh tinggal di sini lagi kan Kak? Kalau kita nggak boleh tinggal di sini, nanti kita tidur di mana? Ya, kalian tenang aja ya. Kita pertahanin rumah ini sama-sama ya. Kita kuat ya. Karena Allah akan selalu melindungi kita dan meridhoi kita orang-orang yang selalu di jalan yang benar. Jalan lurus. Gue sekarang bener-bener ngadepin dilema, Suf. Gue nggak nyangka kalau orang yang harus gue lawan ternyata cewek yang... Yang apa? Emang lu pernah kenal sama dia sebelumnya? Itu cewek yang gue kejar-kejar waktu di SD. Waktu itu gue belum tahu namanya, Suf. Sekarang gue tahu namanya Nisa. Dan lu jangan ngetawain gue kalau gue bilang gue jatuh cinta sama dia. Jadi lu sekarang bingung mau belain nyokap lu atau cewek itu? Ya iyalah, Suf. Gue cinta sama cewek yang pasti ngecewain nyokap gue. Lu kan tahu sejak kapan gue tega ngecewain nyokap gue. Ya udah, gini aja. Nanti kita bilang ke nyokap lu kalau pihak pengacara mereka udah bawa surat resmi. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mestinya bersyukur sama Tuhan
Karena tadi nggak ada sampai kejadian yang fatal. Gue belum sanggup ketemu nyokap, Suf. Gue takut kecewain. Nisa, gimana Nis? Udah, Ibu tenang aja. Nisa udah beresin semuanya kok, Bu. Nisa, tapi mereka itu orang kaya, mereka itu berkuasa. Mereka itu bisa melakukan apapun, mereka bisa datang kapanpun yang mereka mau, Nisa. Surat yang kita miliki itu hanya sementara sifatnya, bukan berarti kita bisa menetap di situ selamanya. Nis, kamu ingat nggak kejadian waktu... Kejadian apa, Bu? Waktu mereka menghancurkan rumah Singgah waktu itu, Nis. Terus tindakan kamu selanjutnya apa? Ya udah, Nisa udah tahu Nisa ngambil resiko. Ya Nisa juga tahu mereka pasti punya rencana lain. Tapi kita nggak mungkin tinggal diam aja kan, Bu? Iya, tapi terus apa yang akan kamu lakukan? Nisa akan ke sana dan bertemu sama mereka. Nisa akan ngobrol sama mereka. Jangan. Ibu khawatir terjadi apa-apa sama kamu, Nak. Mereka bisa melakukan apapun terhadap kamu. Udah dong, Bu. Ibu tenang aja. Ibu nggak usah mikir yang berat-berat. Ibu harus istirahat. Besok juga Ibu udah bisa pulang, kan? Udah, Ibu tenang ya. Nisa yakin Allah akan membantu kita, Bu. Gue masih kepikiran sama Anissa. Tapi gue keselnya dia pakai nyebut-nyebut sama Allah lagi. Emangnya Allah bisa apa? Allah yang mempertemukan lo sama dia. Sok tau lu. Justru gue makin gak percaya sama Allah. Gue udah susah payah usaha kayak gini, hasilnya sia-sia. Allah yang bikin berantakan semuanya. Sekarang dengan kejadian kayak gini, gue jadi dibenci 2 orang sekaligus. Nyokap gue dan Anissa. Siapa itu Anissa? Lah, kok kamu bisa di sini? Habis diteleponin handphonenya nggak diangkat. Sorry, saya nggak dengar. Makanya aku telepon Yusuf. Untung dia kasih tahu kalau kalian ada di sini. Jadi kan aku bisa nyusul. Jadi siapa tuh Anissa? Enggak. Ayo main rahasia-rahasiaan ya. Siapa Anissa? Cewek kamu? Ayo dong Suf, bantuin gue dong, kasih tahu gue. Payah, pakai main-main rahasia-rahasiaan segala. Sorry, saya kamar mandi dulu ya. Sorry. Alif, aduh, sorry banget Liv ya. Aku tadi kelewat cerewet sama kamu. Aku tuh sebenarnya nggak pingin kamu nyebut-nyebut sama cewek lain. Tadi waktu kamu berdiri, aku pikir kamu marah sama aku. Aku nggak sengaja nyenggol gelas, makanya numpain minuman. Liv. Mbak, ini kan terlalu cowok, Mbak. Kenapa bisa gagal lagi, ha? Kenapa? Masalahnya secara hukum kita lemah, Bu. Kalau kita bicara soal surat penangguhan itu, Bu. Dah, kosong. Kamu aja nggak becus kerja. Ingat ya, kalau kamu gagal sekali lagi, saya tidak akan pernah ngasih kesempatan sama kamu lagi. Saya mau bertemu dengan pemilik perusahaan. Gak perlu dibicarakan lagi. Kamu sudah mengacaukan semua rencana kami. Lebih baik kamu pulang. Saya tidak akan pergi dari rumah ini sebelum saya ketemu dengan pemilik perusahaan. Saya nggak menyangka. Ternyata kamu keras kepala. Untuk apa kamu maksa mau bicara sama Bu Safira? Bapak lihat ya. Bapak lihat. Almarhum ayah saya mempunyai amanat. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkannya. Dan Bapak tahu, sejumlah anak-anak bergantung pada rumah singgah ini. Mereka punya cita-cita. Mereka punya mimpi-mimpi. Bapak tega menghancurkan semua itu. Tetapi kalau kami memberikan ganti rugi yang layak, kalian kan bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian itu. Nggak segampang itu dong, Pak. Almarhum ayah saya sudah dengan susah payah membangun rumah itu. Beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk rumah itu, Pak. Jadi saya mohon, Pak. Saya mohon jangan rebut rumah itu, Pak.
Kalau kamu di posisi saya sebagai pebisnis, kamu tentu nggak mau rugikan. Omong kosong tentang segala rumah singgah itu. Kamu lebih baik pergi. Atau saya suruh Sapa menyeret kamu. Untung kami kagak bangun mall di atas kursi roda. Bukan, kubangan sapi. Saya ngerti maksud dia. Kamu itu seharusnya bersyukur kami nggak ngebangun mall di atas kuburan ayah kamu. Sabar Pak. Saya akan hancurkan rumah singgah kamu seperti kalung ini. Kenapa? Kenapa, Nis? Nisa? Alif. Sayang, kamu kemana aja sih dari tadi? Mama tuh sampai cemas. Soalnya Om Sony dan Pak Andi bilang kamu langsung pergi begitu kamu gagal merobohkan rumah singgah itu. Sampai Mamamu sampai kena serangan jantung tadi, Lip. Enggak sayang. Bukan serangan jantung kok. Om kamu ini suka melebih-lebihkan. Tapi Mama sangat cemas. Mama takut terjadi apa-apa sama kamu. Maafin Alif, Ma. Kalau Alif udah bikin Mama cemas. Tapi saya mau tanya sama kalian berdua. Tadi Anissa kalian apakan? Pak Alif peduli sekali dengan gadis itu. Pak Alif tahu apa yang diperbuatnya di sini tadi. Dia menghina dan menginjak-injak harga diri Bu Safira dengan kata-kata yang gak pantas. Lip, mau kemana, Lip? Anissa itu gadis yang sangat berbahaya. Dia sangat berani dan kuat pendiriannya. Jadi, kita biarkan saja rumah singgah itu tetap ada. Tapi... Tunggu dulu, saya belum selesai bicara. Kita biarkan rumah singgah itu ada, lalu kita bakar. Kita harus menyuap salah satu dari mereka dan membuat seolah-olah itu kecelakaan. Bereskan. Benar-benar ide cemerlang, Bu. Dan ingat, Alif jangan sampai tahu. Mau apa lagi sih kamu? Hah? Ngapain ngikutin saya? Lebih baik kamu pergi aja dari sini. Saya kesini bukan untuk nemuin kamu, Nis. Saya kesini untuk nanya kenapa kamu berani ngehina mama saya. Siapa yang nyakitin siapa? Hah? Udah ngikutin saya, ngerampas hak saya, hak anak-anak di rumah singgah. Tapi kamu udah ngehina mama saya, Nis. Denger ya, ketemu ibu kamu aja aku tuh enggak. Oh, mungkin dua orang itu yang ngefitnah aku. Sekarang lebih baik kamu pulang, tanya yang sebenarnya sama mereka. Nis, tolong, Nis. Kalau kamu nyerahin rumah singgah itu, saya jamin, Nis, kompensasinya pasti akan cukup buat kamu bagi sama anak-anak rumah singgah itu.
Strategi kamu tuh hebat sekali ya. Nggak nyangka saya. Pertama ngikutin saya, merebut hak saya, terus udah gitu menyuruh anak buah kamu untuk menghadang saya. Tapi semuanya tuh gagal ya. Dan sekarang kamu malah mau kasih saya kompensasi. Dan saya nggak nyangka kamu tipe orang yang menghalalkan segala cara ya. Miss, saya Cuma apa? Kamu tuh nggak akan pernah ngerti arti rumah singgah itu buat kami ya. Jelas orang kayak kamu mana pernah paham. Rumah singgah itu artinya segalanya buat kami. Semua kenangan ada di situ. Dan kenangan itu nggak pernah akan bisa digantikan sama uang. Tidak sepeser pun. Kamu nggak akan pernah tahu karena di otak kalian tuh cuma bisnis, bisnis, dan bisnis aja. Maafin saya, Ma. Saya gagal ngebujuk perempuan itu. Tapi saya janji, saya akan ngelakuin apapun demi Mama. Yang satu ini nggak akan lepas dari tangan saya, Ma. Saya akan berusaha lebih kuat lagi, Ma. Dasar anak bodoh. Bisa bikin apa kamu? Ibu duduk, Bu. Ibu nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nis, gimana keadaan rumah singgah kita sekarang? Apa mereka masih ngotot juga? Udahlah, Bu. Ibu nggak usah mikirin yang berat-berat. Itu biar Nisa aja yang pikirin. Enggak, Nis. Ibu tidak akan bisa membiarkan kamu berjuang sendirian. Nis, kalung kamu kemana, Nak? Tumben kamu nggak pakai hari ini. Kalungnya rusak, Bu. Manik-maniknya pada lepas. Jadi Nisa nggak pakai deh. Sayang sekali. Padahal kalung itu adalah kalung kesukaan kamu, kan, Nis? Nggak apa-apa lah, Bu. Dengan atau tanpa kalung itu, Nisa juga akan tetap berjuang. Jadi, apa nih sekarang yang mesti saya lakukan untuk berikutnya? Tante ingin agar kamu melakukan... Bener-bener, Tante. Kasih saya waktu 1 menit aja untuk ngelakuin ritual pagi saya. Oh my God, kok bisa begitu sih? Susu segitu habis sekali tengelak. Susu adalah inti dari keindahan kulit saya. Oke, saya tidak punya banyak waktu. Kita langsung bicara. Kayaknya saya mesti ke toilet dulu deh, Tante. Boleh ya? Astaga! Ada apa lagi sih? Ayo Tania, serius dikit. Aduh. Bentar doang, Tante. Aduh, ini udah bener-bener nggak tahan nih. Bentar ya, bentar. Kamu yakin bahwa rencananya nanti berhasil? Kok segampang itu kamu suruh Alif nikahin Tania? Tadinya memang begitu. Tapi coba lihat.
Gadis bodoh itu bukan mengerjakan tugas merayu dan mendekati Alif, tapi malah memoroti uang kita terus-menerus. Dasar licik. Kerjanya cuma menghambur-hamburkan uang kita aja, bukannya mengerjakan tugas. Nyesel saya milih dia. Nyesel. Tante, kenapa sih kayaknya Alif hindarin saya terus? Terus kalau nggak salah dia pernah nyebut nama cewek deh. Namanya Anissa. Itu siapa sih Tante? Pacarnya Alif. Terus sekarang saya mesti gimana dong Tante? Justru itu yang ingin Tante bicarakan sama kamu. Anissa itu gadis brengsek pemilik rumah singgah. Kamu harus segera bertindak. Rayu dan dekati Alif dengan segala cara yang pernah kita setujui dulu. Paham? Mana nih si Jalu? Kok belum kembali dari rumah singgah? Lama banget. Bentar ya, Tante. Silakan masuk, Mas. Nah, akhirnya mau juga lo kerja sama dengan kami. Tapi saya... Kamu mau ngeledekin gua ya? Saya bukan ngeledekin. Emang saya gagap juga. Oh, udahlah. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu mau punya banyak utang? Kok utang sih? Kamu mau punya banyak uang? Oh, ya mau dong. Saya akan memberikan kamu uang yang banyak sekali. Tapi sebagai balasannya, kamu harus mengerjakan suatu tugas untuk kami. Maaf, Bu. Tapi saya tidak bisa dibeli, ya, Bu. Tapi kamu kan udah terlanjur ada di sini. Dan kamu udah tahu rencana kita dari Tania. Kami tidak akan percaya kalau kamu keluar dari sini, pasti kamu akan bongkar rahasia. Oke, Bos. Tapi soal harga saya yang nentuin. Oh, iya. Saya kira kamu kagak mau. Pintar juga kamu nego. Sebentar ya, sebentar. Ini buat kamu. Amin. Kak, kalau rumah singgah ini nggak ada, kita mau tinggal di mana? Iya, Kak. Terus kita mau tinggal di mana lagi? Udah, kalian nggak usah khawatir ya. Pokoknya siapapun yang akan mengambil rumah ini, kakak tidak akan izinin. Ya udah, sekarang kalian makan. Kalau makan harus pakai senyum, ya. Sebetulnya kasihan lihat anak-anak. Anak-anak itu semua sudah kelihatan membutuhkan baju baru. Tapi dari mana ya uangnya untuk membeli baju baru itu? Udahlah Bu, pakai uang Nisa aja.
Nisa kan kemarin kerja paruh waktu di Australia. Jangan, Nisa. Nggak perlu. Itu kan buat pegangan kamu sendiri, nak. Udahlah, Bu, nggak apa-apa. Kalau mereka senang, Nisa juga ikut senang. Kamu memang anak ibu yang baik. Kayak bok bakar, Nis. Bu, ayo kita ke sana, Bu. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kebakaran. Panggil pemadam, Bu. Nisa khawatir. Nisa, Nisa, ya Allah, Nisa. Bahaya, Bu. Tapi anak saya di dalam, Pak. Kamu nggak apa-apa, Nak. Kamu nggak apa-apa. Kenapa bisa jadi seperti ini? Nisa yakin ada yang sengaja, Bu, ngelakuin ini semua. Maksud kamu apa? Bang Jalu mau kemana? Jalu! Mana, Wan? Bang Jalu, siapa yang kasih uang sebanyak itu? Jawab, Mang. Jadi ini merupakan terobosan baru dari mall-mall yang ada di Jakarta. Di mana gue mesti berpihak? Satu sisi gue nggak mau ngecewain nyokap, tapi di sisi lain gue nggak tega ngeliat cewek itu. Ngapain tuh perempuan kesini? Dia belum puas kejadian kemarin. Biarin aja dia ngomong. Gak usah panggil satpam. Jadi kalian melakukan segala cara ya untuk ngusir kami dari rumah singgah itu? Kamu kenapa, Nis? Udah deh, kamu nggak usah pura-pura. Ini kan yang kamu inginkan? Hah? Puas kamu buat rumah singgah kami terbakar? Dan kamu juga kan yang menyuruh Mang Jalu melakukannya. Memberikan dia banyak uang untuk membakar rumah singgah kami. Gitu. Lip, Om, nggak ada hubungan yang masalah ini, Lip. Saya juga nggak tahu menahu, Pak. Saya nggak tahu kalian mengancam Mang Jalu dengan cara apa. Sampai detik ini dia nggak mau buka mulut padahal dia udah di penjara. Tapi satu hal yang pasti, hanya orang-orang serendah kalian yang berani melakukan hal seperti itu. Iya kan? Nis, kamu terlalu berlebihan. Kalau kamu nuduh tanpa bukti, itu namanya fitnah. Oke. Kamu dengar ya mulai sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dengar di sini. Tidak ada gunanya kalian melanjutkan perang ini. Karena saya tidak akan pernah menyerahkan rumah singgah itu. Ngerti kamu? Maaf, Pak Alif. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan kerjasama ini. Selamat siang. Bu Safira bisa marah besar. Gimana nih? Kok coba diam aja, Lip? Proyek besar begini bisa lepas dari tangan kita. Alif, bagaimana mungkin sih kamu menuduh kami semua yang melakukan hal itu? Saya nggak nuduh Mama. Tapi mungkin saja kan Pak Andi yang melakukannya. Alif, Pak Andi itu kan adalah pegawai kita yang paling loyal dan setia. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu apapun tanpa memberitahu Mama terlebih dahulu. Jadi kalau kamu menumpahkan semua kesalahan pada dia, secara tidak langsung kamu menuduh Mama. Alif nggak pernah ngelibatin Mama. Alif nggak pernah nuduh Mama. Alif cuman...
percaya, Liv. Ini pasti akal-akalan perempuan itu. Coba kamu bayangkan. Katanya dia orang miskin. Tapi kenyataannya, dia itu sekolah di Australia, Liv. Apa itu kalau bukan tameng? Maaf, Ma. Alif lagi nggak bisa mikir. Kalian ini apa-apaan sih? Kenapa sih masih jaga mulut? Ngomong apa-apa kok. Anissa memang nuduh kami, Bu. Tapi saya sudah jelaskan sama Pak Alif bahwa itu cuma fitnah. Perempuan itu benar-benar berbahaya karena bisa mempengaruhi Alif. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya ingin kalian berdua membalas tamparan perempuan itu. Siksa dia. Ancam dia. Hancurkan dia. Kalau perlu, perkosa aja. Jangan sampai ada satu orang pun yang bisa menolong dia. Liv! 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 Lu ngapain? Gue mesti ngomong sama Anissa. Liv! Sabar, Liv. Waktunya belum pas. Ya tapi dia nggak bisa seenakan duduk terus bikin malu kita lagi, Suf. Liv, Liv. Tunggu dulu dong. Mendingan kita selidikin dulu apa penyebab kebakaran di rumah itu. Habis itu baru kita ngomong ke dia. Kalau sekarang gua rasa dia nggak bakal dengerin kita, Liv. Nisa bangga sekali, Bu, dengan anak-anak. Hari ini mereka melakukan doa bersama, Bu, untuk rumah singgah. Ternyata mereka masih mempunyai semangat yang kuat ya, Bu, ya. Nisa, Ibu mohon sama kamu, Nak. Sebaiknya kamu kembali saja ke Australia. Sebelum ada hal-hal yang lebih buruk lagi terjadi. Maksud Ibu apa? Sebab Ibu pikir, sebaiknya kita serahkan saja rumah singgah itu pada mereka. Biar nanti kita bikin rumah singgah yang baru di tempat yang lain. Ibu benar-benar nggak bisa menerima semua kejadian yang beruntun ini, Nis. Ibu nggak tega lihat kamu, lihat anak-anak yang selalu diteror setiap hari. Enggak, Bu. Kita tidak akan pindah. Mereka lah yang harus berhenti mengganggu kita, Bu. Bu, Nisa percaya sekali. Allah akan selalu melindungi kita dari orang-orang jahat, Bu. Demi harga diri saya harus memberi pelajaran pada perempuan sialan itu. Sekarang juga, kamu pergi ke Kong dan perkosa dia. Permalukan dia dengan mengambil miliknya yang paling berharga. Buat dia menderita seumur hidupnya. Jangan sampai ada seorang pun yang menolongnya. Halo, Assalamualaikum. Nisa, bisa kita ketemu malam ini? Ada sesuatu yang penting yang mesti kita bicarakan. Sekarang, Pak. Bisa di mana ya? Saya sekarang ini ada gedung tua. Di sebelah Kober. Kenapa di sana, Pak? Itu kan jauh sekali dari sini. Saya punya informasi yang penting yang dapat menyelamatkan rumah singgahmu. Kalau ketemuannya di kantor saya, bahaya, Nis. Mereka selalu mengawasi kantor saya. Dan saya rasa tempat ini aman, Nis. Ya sudah, kalau gitu saya kesana sekarang ya, Pak ya? Iya. Nisa, ada apa lagi, Nis? Baru saja Pak Budiman telepon, Bu. Katanya ada informasi penting tentang rumah singgah. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu kita ya, Bu ya. Tapi Nisa harus pergi sekarang ya, Bu. Kamu mau kemana? Nisa pergi dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alif sayang, kamu di mana, Nak? Mohon kamu pulang sekarang ya, sayang. Pokoknya tinggalkan semua yang sedang kamu kerjakan. Karena ada sesuatu yang penting, oke? Emang ada apa, Ma? Mama tahu, kamu belakangan ini banyak sekali masalah. Mama ingin agar kamu bisa istirahat. Alif sayang, Mama sudah memesan meja bagi kamu dan Tania untuk bercandlelight dinner. Mama ingin agar kamu pergi ke sana. Oke sayang? Tapi Ma... Alif sayang, Tania itu mengeluh sama Mama. Kamu tuh katanya nggak pernah mengajak dia keluar. Kamu tega sih, Liv? Kamu jangan bikin Mama kecewa dong. Tania itu kan gadis yang baik dan cantik. Masa sih kamu gak suka sama Tania?
Kok Mama nggak bilang Alif dulu kalau bikin rencana kayak gini? Alif kesananya mesti kapan? Sekarang juga sayang. Tapi jangan lupa ya, kamu harus jemputannya dulu. Oke sayang? Anissa, mau kemana di jam segini? Ya udah, iya mah, iya mah. Gue harus ketemu Anissa dan minta penjelasan dia soal kebakaran rumah. Nggak bisa dinyalain kita terus. Perasaan taksi Anissa tadi belok sini. Kok nggak ada ya? Ngapain dia di tempat sepi kayak gini? Ngapain juga Pak Budiman ngajak ketemuan di tempat kayak gini? Tapi kenapa feelingku nggak enak ya? Pak Budiman. Pak Budiman. Pak Budiman. Hei, mana? Lepasin! Lepasin! Mana gadis cantik? Lepasin! Tolong! Tolong! Kalian berdua jaga-jaga di sini. Biar saya nikmatin cantik. Minggir! Hei! Jangan macam-macam! Udah lapor polisi! Pergi! Pergi! Jadi kamu! Yes, saya... Berhenti! Jadi ini semua rencana kamu? Kamu tuh orang yang nggak bermoral ya. Seharusnya aku tahu nih jebakan kamu. Nisa, saya... Berhenti! Pergi kamu! Pergi! Nisa, saya justru kesini nolong kamu. Saya kebetulan lewat lalu saya dengar teriakan kamu, makanya saya ada di sini. Kamu jangan salah paham sama saya.
Mereka yang mau memerkosa kamu, bukan saya. Apa bedanya? Mereka anak buah kamu kan? Iya kan? Tuduhan kamu sama sekali nggak benar, Nis. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang jelas Allah Maha Tahu dan Maha Ngeliat semuanya. Ngerti kamu? Beneran, Nis. Saya nggak kenal sama mereka. Percaya sama saya. Tunggu, Nis! 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 Nisa! Kamu dengerin aku dulu. Apa sih? Kamu percaya sama aku, bukan aku yang lakuin tadi. Udah cukup. Cukup kata aku. Nis, aku anterin kamu pulang sekarang. Udah malam, Nis. Ngeliat kelakuan kamu tadi tuh aku muak, tau nggak? Sekarang lebih baik kamu pergi sebelum aku teriak maling di sini. Nis, ini udah malam, biar aku anterin kamu pulang. Tadi kamu tuh mau perkosa aku. Terus sekarang kamu tuh cemas sama aku gitu? Gila, licik tau nggak kamu tuh? Hah? Rencana apa lagi sih di kepala kamu? Udah, cukup. Aku bener-bener muak ngeliat muka kamu, mendingan kamu pergi sekarang. Pergi! Dia beneran nuduh gue. Dengan cara apa lagi gue mesti yakinin dia kalau gue gak ada sangkut pautnya sama ini semua? Oh ya, ingat satu hal lagi, aku gak bakal nyerah. Kamu dengar tuh, kamu ingat di kepala kamu. Dan suatu saat aku bakal datengin kamu dan ngelabrak kamu. Ingat tuh. Nis. Kok kamu bisa pergi sendirian sih, Tania? Tante heran. Sampai sekarang kalian berdua belum akrab. Sebenarnya kamu tuh ada usaha untuk mendekati Alif apa enggak sih? Gini loh Tante, aku tuh udah usaha banget untuk PDKT sama dia. Tapi dia emang kayak gunung es, dingin banget sama aku. Makanya aku pakai taktik, harus pelan-pelan Tante. Pelan-pelan kamu bilang? Mau sampai kapan? Bisa semua rencana saya jadi gagal. Tapi Tante... Alif? Alif? Alif, nak kamu dari mana sih? Tania tuh dari tadi nungguin kamu. Tania tadi tersesat tapi kamu malah nggak muncul-muncul. Ya kamu kemana aja sih sayang? Untung tadi ada polisi yang lewat terus bantuin aku. Saya habis nolong Anissa. Dia hampir diperkosa di gedung tua. Siapa yang memperkosa dia, Alif? Ada segerombolan orang-orang bejat, Ma. Untung saya sempat ngusir mereka. Kok kamu bisa sampai di sana, Alif? Tadi setelah Mama nelpon saya, tadinya saya langsung mau ke tempat sana, Ma. Cuman tiba-tiba saya ngeliat Anissa pergi sendiri naik taksi. Ya saya susul dia, Ma. Saya pengen ngomong sama dia. Aduh, Liv. Untung kamu ada di sana. Kalau enggak, bagaimana nasib Anissa? Aduh, kasihan anak itu. Kamu hebat, bisa mengusir mereka. Sony, kamu harus segera cari orang-orang itu. Kalau dibiarkan bisa-bisa mereka akan terus-menerus meneror Anissa. Nanti kita yang kena getah. Liv, kamu sekarang sebaiknya mandi dan istirahat. Sudah malam, kamu kelihatannya capek sekali. Ya? Aku temenin kamu ya sayang. Sorry, Ton. Saya lagi pengen sendiri dulu. Brengsek! Justru rencana kita sendiri Alif yang gagalkan. Perempuan sialan itu selamat lagi kali ini. Kita harus mengatur strategi agar Alif tidak menggagalkan rencana kita lagi. Gimana caranya, Kak? Kalau dia selalu ada di sini. Mungkin dia nggak sengaja, Kak. Terus ngerejokin rencana kita.